mula-mula karena ini belum pernah terjadi ya. Dengan Presiden Prabowo kita agak tegang dikit lah, ya kan? Karena kita nggak tahu ini mau gimana gitu ya. Tapi kemudian Presiden tiba menyalami semua orang sana dan kemudian duduk dan memberikan penjelasan gitu ya. Dan setelah itu suasana memang menjadi cair. Lebih cair ya. Semua beliau catat dan semua beliau respon. Alhamdulillah ya. Tidak ada marah, tidak ada muka merenggut atau apa gitu ya. Opsi yang ada gitu ya, karena tidak ada yang lain. Tapi jangan naif. Kita harus tahu resikonya dan kita harus tahu batas kalau ternyata jauh melenceng itu di mana batasnya nih, ya kan? Batas elemen-elemennya sehingga kita bisa bilang oke, cukup, kita keluar. Ya kan? Nah, jadi intinya pemerintah masuk tapi hati-hatilah dan kritislah. Jangan sampai ini dijadikan alat bagi Israel untuk mengontrol anggota yang ada melalui Trump. 17 triliun itu angka yang sangat fantastis. Dan tidak pernah kita bayarkan kemanapun dalam sejarah Republik ini. Republik. Untuk rakyat di bawah, saya yakin sekali. Untuk netizen, rakyat yang di bawah, mereka akan sulit menerima. Walaupun mereka bilang, wah ini untuk Palestina segala macam. Kan mereka bilang kita kan udah nyumbang pasukan, ya kan, udah bagus peran kita gitu. Kenapa harus 17 triliun? Nah sekarang PBB-nya mau kolaps karena nggak ada uang. Kita kasih $1 miliar ke badan yang ingin menandingi PBB. Karena sekarang teorinya atau persepsinya adalah Trump membuat klub pribadi ini ya. Private club. Iya, private club untuk menandingi PBB. Nggak ada satupun Pak Feby yang menunjukkan simpati, empati terhadap penderitaan rakyat Palestina. Nggak ada ya. Dan nggak ada satupun menyerujuk 70.000 orang meninggal. 70.000. Padahal ini di Gaza, ya kan? Kita nggak ngomong pembangunan di Israel, kita ngomong pembangunan di Gaza. Udah rata 70.000 orang meninggal, nggak disebutkan sama sekali 70.000 orang meninggal. Nasib dan penderitaan rakyat Palestina yang selamanya kita dukung 100% dengan tulus ya, mungkin bukan dengan uang gitu ya, tapi dengan moral dan politik dan diplomasi itu kita sandingkan dengan kepentingan tarif kita. Dosa nggak? Ya kan, dosa kan. Jadi mudah-mudahan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, setelah mengundang tokoh kritis ke kediaman pribadi di Jalan Kertanegara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto giliran mengundang para mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Presiden pada Rabu 4 Februari 2026. Agendanya adalah mendiskusikan kesertaan Republik Indonesia dalam Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Masuknya Indonesia ke BOP memicu kontroversi. Bahkan sejumlah tokoh menyampaikan pendapat cukup kritis. Satu di antara tokoh yang diundang yaitu Dr. Dino Patijalal. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat. Dan saya sekarang telah bersama dengan Pak Dino Patijalal. Dan saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Feby. Masih bisa datang. Pak, tentu kita kepingin tahu dulu cerita dari Pak Dino. Waktu pertemuan di istana pada 4 Februari, situasinya gimana Pak? Situasi tentu mula-mula karena ini belum pernah terjadi dengan Presiden Prabowo, kita agak tegang dikit lah, ya kan? Karena kita nggak tahu ini mau gimana gitu ya. Tapi kemudian Presiden tiba menyalami semua orang sana dan kemudian duduk dan memberikan penjelasan gitu ya. Dan setelah itu suasana memang menjadi cair. Lebih cair ya. Dan ada
diskusi dua arah. Jadi beliau bicara sekitar sejaman lebih. Oh, pengantarnya sejam ya? Iya, ya, mungkin lebih ya. Tapi kemudian dibuka, dimoderatori oleh Pak Menlu, ada 3 gelombang. Masing-masing gelombang itu sekitar 3 atau 4 orang. Setiap gelombang itu dijawab oleh presiden. Dan sampai selesai 3 gelombang. Ya, karena udah waktu maghrib waktu itu, jadi harus diakhiri. Ya, tapi waktu itu Pak Dino sempat bicara juga? Dapat kesempatan? Iya, saya dapat kesempatan, bahkan presiden yang menunjuk saya tuh. Mungkin karena lihat konten-kontennya Pak Dino kali Saya kira begitu ya, saya kira beliau sudah mendengar atau mengenai apa yang saya sampaikan kepada publik melalui Instagram saya dan melalui X saya juga. Ya. Pak Dino, apakah ketika diberi kesempatan untuk bicara, ada perubahan yang Pak Dino sampaikan di dalam forum itu sama dengan yang di sosmed, Pak? Ya, ini mungkin saya juga perlu luruskan karena banyak setelah saya menghadiri pertemuan itu, kemudian memberikan penjelasan pers, ada hal-hal yang dikutip seakan-akan posisi saya berubah. Gitu. Nah, itu saya bisa jamin sama sekali tidak ada perubahan. Yang dikutip itu ketika saya menyatakan bahwa Board of Peace ini itu sekarang ini satu-satunya opsi, ya kan? Orang jadi ribut, wah ini apa artinya? Tapi ini bukan opini, ini adalah ungkapan fakta, ya. Maksudnya apa? Kan ada ada serangan Israel ya, yang bertubi-tubi dan 70.000 orang tewas di Gaza selama hampir 2 tahun ya, dan lain sebagainya. Dan kita semua bilang stop, nggak ada yang bisa stop ya. Siapapun yang bilang stop, nggak ada yang bisa stop Israel gitu ya. Sampai akhirnya ada intervensi dari Trump dan menghasilkan 20-point plan yang disepakati oleh Israel, ya kan. Nah, sekarang ini satu-satunya Pak, yang ada. Paket solusi yang ada itu hanya ini. Dari lain tuh nggak ada, ya kan. Dari Arab Saudi nggak ada. Arab Saudi justru mendukung ini, ya kan. Dari Tiongkok nggak ada, dari Rusia nggak ada, dari India nggak ada, dari Australia, dari Tiongkok, dari manapun nggak ada. Hanya ini. Dan yang sudah di-stempel ya oleh Dewan Keamanan PBB. Itu maksudnya ya? Maksudnya begitu, hanya ini. Kalau mereka misalnya ributan, kenapa satu-satunya? Apa ada yang lain? Kalau ada yang lain kasih tahu saya. Berarti saya nggak tahu nih, ya kan? Ada nggak yang lain gitu ya? Tapi realitanya ini adalah satu-satunya yang ada sekarang ini, yang juga dapat stempel dari Dewan Keamanan PBB. Jadi ada legalitasnya dan ada kekuatannya gitu ya. Dan dari 20-point plan ini kan salah satu poin pentingnya adalah pembentukan Board of Peace, ya kan? Di mana sekarang sudah ditandatangani, kita akan masuk. Yang posisi saya adalah Board of Peace kita udah masuk, tapi pahami Board of Peace ini banyak ranjaunya, ya kan, banyak banyak resikonya, karena piagamnya tuh jelek menurut saya. Ya, jeleknya kenapa? Sama sekali nggak menyebut Gaza dan Palestina. Dan piagam ini dibikin sendiri oleh timnya Trump tanpa konsultasi dengan kita gitu ya, dengan yang diminta menandatangani. Dan piagam ini memberikan Trump kekuasaan yang melebihi anggota lainnya sebagai ketua, dan dia tidak ada batas waktu periodenya gitu ya. Nah, jadi posisi saya adalah selama ini, sebelum dan setelahnya, kita udah masuk, dan kebetulan pada saat ini satu-satunya opsi yang ada gitu ya, karena tidak ada yang lain. Tapi jangan naif, kita harus tahu resikonya, dan kita harus tahu batas kalau ternyata jauh melenceng itu di mana batasnya nih, ya kan, batas elemen-elemennya, sehingga kita bisa bilang cukup, kita keluar, ya kan. Nah, jadi intinya pemerintah masuk, tapi hati-hatilah dan kritislah, jangan sampai ini dijadikan alat bagi Israel untuk mengontrol anggota yang ada melalui Trump, ya kan. Jadi itu menurut saya, itu yang yang saya juga
perlu tekankan kepada orang-orang yang itu Pak Dino sampaikan di dalam forum yang saya sampaikan mengenai Board of Peace dan juga Pak Marty juga sampaikan hal-hal yang yang perlu diperhatikan Presiden yang paling saya tekankan mengenai 17 triliun. Oh itu gimana Pak Dino? Penekanan Pak Dino saya mengenai sangat 17 jelas triliun. Jangan. Itu juga disampaikan di dalam forum itu. Saya sampaikan gimana Pak jelas ya Pak? Jadi intinya 17, kalau posisi saya kan selama ini 17 triliun itu angka yang sangat fantastis. Dan tidak pernah kita bayarkan kemanapun. Dalam sejarah Republik ini? Dalam sejarah Republik gitu ya kan. Dan ini kalau ini kita sampaikan, kita bayarkan pada saat PBB lagi Senin Kemis. PBB karena defisit ya. Katanya mau kolaps loh. Ya. Karena PBB kan nggak punya uang sendiri, uangnya dari iuran. Ya, betul. Iuran terbesar dari Amerika. Serikat. Amerika narik. Jadi karena itu mereka mau kolaps. Sementara banyak juga anggota yang belum bayar, ya kan? Walaupun kita udah bayar, alhamdulillah. Jadi pada saat Presiden ke New York kemarin bulan September dan bilang multilateralisme nomor 1, PBB harus kita bela segala macam. Nah sekarang PBB-nya mau kolaps karena nggak ada uang. Kita kasih $1 miliar ke badan yang ingin menandingi PBB. Karena sekarang teorinya atau persepsinya adalah Trump membuat klub pribadi ini ya. Private club. Iya, private club untuk menandingi PBB. Ya, jadi ini gue punya nih multilateral. Kalau PBB kan nggak ada, nggak ngomong gitu kan. Ini gue yang punya nih gitu, ya kan. Nah, kita kasih $1 miliar. Kan PBB akan merasa Indonesia gimana kan kemarin baru September kamu datang dengan pidato yang sangat bagus ya. Kenapa sekarang mengginikan kami gitu ya kan. Nah jadi dampak politiknya jauh melebihi isu Gaza Palestina jauh kemana-mana dampaknya dan kita kan nggak perlu ngasih buat apa. Kita kan banyak keperluan lain juga dan uang $1 miliar 17 triliun itu sama dengan 50 tahun sumbangan kita untuk PBB. Gitu ya Pak? Kan kita setiap tahun ada iuran ya. 50 tahun? Sekitar $20 juta per tahun. Berarti $1 miliar itu berapa? 50 tahun, 50 kali. Ya kan, jadi saya umur 60. Jadi kalau sampai saya umur 110 nanti, nah itulah sama sumbangan. Kontribusi kita kepada PBB. Kan masuk akal Pak. Gitu ya. Dan kita juga Pak Feby, kita bukan Qatar. Qatar tuh bisa ada berapa ratus triliun mereka keluar untuk bayar World Cup. Sekitar 190-an ya. Ya, exactly. Ya kan. Jadi easy lah uang gitu bagi. Tapi kita kan kondisinya beda. Buat Qatar receh, buat kita beda ya. Banyak sekali ya. Jadi itu yang saya sampaikan nggak sedetail itu tentu ya. Tapi saya sampaikan gini Pak Feby bahwa uang 17 triliun mungkin untuk orang yang di atas bisa bilang oke, kami setuju ya dan akan ada ya tapi untuk rakyat di bawah saya yakin sekali untuk netizen rakyat yang di bawah mereka akan sulit menerima walaupun mereka bilang wah ini untuk Palestina segala macam kan mereka akan bilang kita kan udah nyumbang pasukan ya kan udah bagus peran kita gitu kenapa harus 17 triliun jadi saya sampaikan bahwa secara politis ini akan melukai presiden, melukai pemerintah gitu. Untuk orang yang di bawah gitu ya. Karena kita udah hitung Pak Feby, kita hitung secara kasar aja. Ternyata 17 triliun ini sama dengan total pajak yang dibayar oleh 2 juta rakyat Indonesia kelas menengah bawah. Ekuivalen ya, dengan 2 juta pajak yang dibayarkan rakyat ya. Kelas menengah bawah mungkin yang Satpam, yang ASN, yang di bawah dan itu ya. Itu sama sekitar 2 juta orang gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Ya itu yang jadi saya kira mudah-mudahan dipertimbangkan ya oleh pemerintah. Pak Dino, selain Pak Dino dalam forum itu yang dalam tanda petik mempersoalkan iuran 17 triliun atau 1 miliar US dollar itu siapa? Selain Pak Dino, ada lagi nggak? Ada satu yang menanyakan, mungkin saya bisa sebut namanya Pak Ikrar ya, nanyakan ini dari mana nih anggarannya nih? Ya. Gitu ya. Dan
apakah benar dari Kemhan gitu ya, gitu ya. So saya nggak tahu saya boleh jawab ini atau enggak ya, tapi menurut Presiden tidak dari anggaran Kemhan. Uang $1 miliar ini. Ya. Terus dari mana Pak? Nah itu saya nggak bisa jawab ya, gitu. Nggak, karena di narasumber lain menyebutkan bahwa Presiden katanya narasumber lainnya yang ikut dalam pertemuan berbeda ya, berasal dari hasil sitaan atau apapun yang berada di luar APBN, entah dari sawit, entah dari apa disinggung juga. Ya, beliau memang menyinggung bahwa ada dana-dana yang bisa dikesampingkan selama ini dalam 1 tahun terakhir ini, ya kan banyak. Jadi ada uang sisa lah gitu. Jadi ada uang sisa dan apakah uang sisa ini yang akan dipakai? Again, saya nggak tahu itu ya. Pak Dino, kalau boleh saya tahu, poin-poin penting apa sih sebenarnya Pak Dino yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada para undangan yang hadir pada ketika pertemuan itu, Pak Dino? Kalau ini fokusnya khusus mengenai hubungan internasional dan politik luar negeri. Ya. Dan yang saya lihat dulu selama 1 jam lebih itu beliau memberikan pemaparan, nggak ada skripnya gitu ya, nggak baca gitu ya. Jadi memang sebagai praktisi hubungan internasional benar gitu ya beliau. Dan memang saya akui beliau ini foreign policy presiden lah gitu ya. Kan ada istilahnya gitu ya, kayak Pak SBY juga foreign policy presiden. Jadi selama 1,5 jam itu beliau memberikan pemikiran atau pandangan beliau mengenai apa bahaya yang dihadapi Indonesia gitu ya. Dan nampak sekali beliau khawatir mengenai gejolak geopolitik, persaingan dan konflik. Beliau khawatir mengenai ini akan semakin memburuk atau enggak, dan bagaimana kita bisa terhindar dari bahaya, termasuk bahaya perang nuklir yang nampaknya beliau khawatirkan nih, karena prospek proliferasi nuklir, senjata nuklir itu semakin tinggi sekarang. Dan itu memang benar karena kan multilateralisme sekarang semakin redup ya, PBB semakin lemah, dan salah satu pekerjaan PBB itu adalah proliferasi nuklir, dan sekarang ini udah nggak dianggap lagi, ya kan. Nah, tapi justru itu mungkin argumentasi saya, kalau gitu jangan uangnya semakin kita ambil, harus kita perkuat PBB, kayak gitu ya. Saya nggak ngomong gitu ya waktu itu. Tapi intinya beliau ada kekhawatiran mengenai arah dunia internasional dan sikap dari politik luar negeri Indonesia gitu. Nah, ada nggak alasan kuat yang disampaikan Presiden waktu itu untuk manfaat apa dan untuk kepentingan yang luar biasa apa sehingga kita perlu gabung di Board of Peace yang digagas oleh Presiden Trump ini? Kalau yang saya lihat, kita itu Presiden itu merasa nyaman masuk karena adanya negara-negara Islam kunci yang mendukung Board of Peace ini, ya, terutama Qatar ya. Jadi only karena nyaman saja, bukan karena kepentingan nasional kita atau kepentingan. Kalau kepentingan nasional yang beliau sebutkan tentu karena perhatian kita terhadap masalah Palestina gitu ya. Jadi ini salah satu wujudnya gitu ya. Tapi karena 7 negara Islam lain itu udah masuk ya. Kita bukan negara Islam tentu, kita mayoritas Muslim gitu ya. Tapi masuk dalam kategori itu. Dan terakhir Saudi juga masuk. Jadi pemerintah merasa lebih terdorong untuk itu ya. Saya nggak tahu pada proses itu sudah dibaca nggak piagamnya, ya kan? Karena piagamnya itu benar-benar sulit diterima gitu ya. Makanya kalau posisi yang menurut saya perlu diambil pemerintah ya, ini posisi kami juga, saya juga ya ada di ormas kami itu, ya udah kalau masuk itu
masuk sebagai anggota biasa aja Pak Feby. Ya kan? Ya. Karena ini bisa jadi organisasi yang kacau, organisasi yang kita didikte, kita nggak ada ruang gerak. Kalau nggak ada ruang gerak kan berarti apa? Kita nggak bebas aktif lagi dong. Ya. Ya kan? Masa segala keputusan harus di-approve oleh Trump? Mana sebagai ada chairman tuh? ya. Ya kan? Kan Ya. nggak ada tuh. Di ASEAN nggak ada, di mana-mana nggak ada gitu kan. Nggak ada modelnya, Nggak ada modelnya ya. itu nggak ada itu ya. Ya. Nah jadi kita anggota biasa aja, kita lihat anginnya dan kita lihat ini siapa tahu nanti kan ada kemungkinan besar ini jadi proyek real estate Gaza. Ya, ya. Yang nggak peduli dengan orang Palestina. Kayak waktu di Davos itu kan saya lihat ya, waktu penandatangan Board of Peace, Trump bicara, mantunya bicara, siapa? Jared Kushner, Witkoff bicara, kemudian Menlunya Marco Rubio bicara. Nggak ada satupun Pak Feby yang menunjukkan simpati, empati terhadap penderitaan rakyat Palestina. Nggak ada ya? Dan nggak ada satupun menyerujuk 70.000 orang meninggal. 70.000. Padahal ini di Gaza. Ya kan? Kita nggak ngomong pembangunan di Israel. Kita ngomong pembangunan di Gaza. Udah rata 70.000 orang meninggal. Nggak disebutkan sama sekali 70.000 orang meninggal. Kan orang bilang, kamu ini peduli nggak sih ya nyawa 70.000 orang gitu ya. Coba ini terjadi di tempat lain mereka pasti sebutkan gitu. Jadi dari segi itu saya merasa oke, ini mungkin mindsetnya perlu kita waspadai nih. Ya kan, apakah benar mereka peduli pada rakyat Palestina? Dan mungkin mereka iya tapi nggak berani ngomong atau gimana. Tapi makanya kita masuknya hati-hati sekali tuh. Dan kita selalu pegang opsi untuk keluar yang alhamdulillah akhirnya dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo. Ya kan, beliau bilang kalau kita merasa nggak cocok, beliau bersedia Indonesia keluar. Nah, cuma masalahnya batas realnya di mana? Ya kan? Ya, betul. Kalau mungkin batas realnya di sini, tapi masyarakat punya enggak, batas realnya di sini gitu ya kan? Ya. Pada saat mana ya? Ya, waktu pada itu saat kita mana? harus exit ya? Ya. Pak Dino, menurut pengetahuan Pak Dino, kesertaan kita di dalam organisasi semacam ini, ya, Board of Peace ini, apa sih yang perlu dilakukan? Misalkan begini dalam bayangan kita, apa perlu sih kita permit dulu ke parlemen kita, permit dulu kepada stakeholder kita gitu sebelum sign gitu, seperti juga negara-negara. Menurut pengetahuan Pak Dino. Nah, mungkin tanya yang legalnya ya, karena akan ada dua pendapat yang berbeda. Kadang-kadang ada kesepakatan yang kita bawa yang tidak perlu dengan parlemen, ya kan, disetujui parlemen. Tapi ada juga perjanjian yang harus diratifikasi oleh parlemen gitu ya. Mungkin saya sampai sekarang saya nggak ada jawaban yang saya harus pelajari dulu ya. Ini masuk di ranah mana ya? Ranah mana gitu ya. Iya. So. Pak Dino, boleh cerita dong, ketika setelah seluruh orang menyampaikan pendapat ya, apa reaksi atau komentar ataupun penerimaan dari Presiden terkait berbagai masukan dan pendapat dari audiens yang diundang? Yang saya apresiasi ya, ini kan ada image Pak Presiden itu suka marah kalau dikritik ya, dan itu kita udah pernah dengar semua. Jadi kita semua ada agak deg-degan juga nih. Saya juga bicara sebetulnya agak ini saya bisa nggak seterbuka ini. Gitu, ya. Tapi kan saya punya prinsip ya kan, speak truth to power. Ya ada prinsip itu yang jadi brandnya saya gitu ya. Dan saya benar-benar percaya itu. Alhamdulillah semua beliau catat dan semua beliau respon. Alhamdulillah ya. Tidak ada marah, tidak ada muka merenggut atau apa gitu ya. Tapi juga kita semua kan menyampaikannya juga berdasarkan logika ya, berdasarkan reason. Ini kan mantan Menlu, Wamenlu juga yang bukan orang yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Jadi saya apresiasi beliau bisa merespon, bahkan beliau mencatat. Yang saya anggap penting itu beliau mencatat. Dan beliau bilang oke, kita lakukan lagi ya setelah ini gitu. Oh, ada jadwal kembali gitu ya. Pak Dino, setelah Pak Dino menghadiri pertemuan selesai membuat keterangan pers, apakah umatnya Pak Dino tanya nggak? Oh, banyak yang misalkan WA atau lewat sosial media, Pak Dino gimana sih? Iya. Banyak nggak? Ada dua. Jadi kalau yang dengar seutuhnya penjelasan saya agak panjang juga, mungkin ada 10 menit gitu ya, sendiri saya bicara. Yang
dengar semuanya itu mereka bilang terima kasih penjelasan Anda clear gitu ya. Clear ya. Karena ada untung ruginya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dengar hanya sepotong, nah itu banyak yang protes. Dan kebanyakan sih baca yang sepotong itu ya. Terutama yang tadi apa, bahwa ini opsi satu-satunya ya. Dan ada kedua juga yang komentar saya bahwa ini pendekatan yang diambil presiden ini pendekatan yang realistis. Nah itu kan orang banyak, nah ini apa maksudnya? Maksudnya apa ya? Karena seakan-akan diartikan mungkin ya realistis ya udah nanti kita sama Israel baik-baik aja mungkin atau apa gitu ya. Itu kan nggak mungkin. Nah maksud saya itu realistis. Waktu saya mendengarkan penjelasan beliau, presiden itu paham kita terbatas nih kapasitas untuk mendeliver ini. Jadi bukan ini pasti berhasil, ini luar biasa. Jadi beliau banyak ininya, banyak apa mengakui keterbatasan kita ya untuk berdiplomasi ini gitu ya. Karena kan Saudi jauh lebih ini dong, lebih berpengaruh. Qatar duitnya nggak bisa habis ya kan. Jordan deket banget dengan Trump. Jadi kita harus bermain di barisan itu. Di baris. Itu yang dimaksud realistis ya? Realistis gitu ya. Kan nggak mungkin kita datang ke depan gini ya kan. Gitu. Kita juga diketawain. Jadi beliau sadar lah kita ada keterbatasan itu ya. Pak Dino, di banyak kesempatan Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kalau kita mau damai di wilayah itu, kita harus menjamin keamanan Israel. Apakah dalam forum itu disampaikan juga atau dijelaskan? Itu nggak dijelaskan. Karena itu kan yang menjadi kontroversi kan. Itu di sosial media kan ramai sehingga kemudian banyak menimbulkan ya pastilah mispersepsi atau multitafsir bahwa seolah-olah kita punya kewajiban untuk tidak dibahas mengenai normalisasi hubungan diplomatik. Itu tidak ada juga. Nggak dibahas gitu. Dan juga tidak ditanyakan oleh khalayak atau audiens yang hadir. Kita lebih fokus pada Board of Peace dan pada piagam, kejanggalan-kejanggalan piagam, resiko ke depan gitu ya. Dan jujurnya juga Pak Feby, mohon maaf sekali, saya nggak terlalu optimis loh mengenai Board of Peace. Dan kenapa? Karena sangat tergantung pada sosok yang kontroversial, ya kan? Dan dia dalam 2 tahun ke depan, tahun ini aja ada midterm election, pemilu apa? Jadi di tengah pemilu presiden Amerika itu ada pemilu antara gitu, dan saya prediksi dia akan kalah, ya kan? Republikan akan kehilangan kursi. Dia kan nggak bisa nyalon lagi kan? Nggak, dia jadi Presiden Trump itu nanti sampai tahun 2028 lah pemilu berikutnya. Tapi tahun ini tuh ada pemilu antara untuk anggota Kongres. Right? Sekarang ini masih dikuasai oleh Partai Republik, ya kan? Tapi kalau Kongres ini kalah nanti Republiknya dan lebih mayoritasnya dikuasai Demokrat, dia akan kelabakan. Dan selama 2 tahun ke depan itu juga dia bisa banyak lebih fokus ke dalam negeri lagi. Ya kan? Berarti waktunya tuh untuk ngurus-ngurusin kayak gini akan jauh berkurang dan mungkin juga ada faktor-faktor lain. Jadi nasib Board of Peace ini di ujung tanduk, mohon maaf ya, gitu ya. Cuma apa? Nah, ini kembali ke ininya ya. Ada celah yang sangat kecil. Sangat kecil. Jadi saya mungkin bilang 10-15%. Board of Peace ini ada celah 10-15% itu yang sangat kecil menghasilkan jalur ke arah Palestina merdeka. Ya kan? Karena dalam Dewan Keamanan PBB resolusinya itu disebutkan bahwa kalau ini jalan tercipta kondisi yang memungkinkan jalan ke arah itu. Jadi bahasanya sangat samar-samar. Right? Nah, jadi kalau ditanyakan apa yang membuat saya hopeful, kan tadi saya bilang saya tuh pesimis gitu ya. Kalau yang saya bilang hopeful itu adalah adanya celah itu dalam Dewan Keamanan PBB dan apakah kita rame-rame bisa menggiring celah itu sehingga mewujudkan Palestina merdeka yang sangat sulit tercapai karena Israel nggak mau, Amerika juga nggak mau sekarang dan lain.
Tapi apakah celah itu bisa kita lihat ada nggak benar gitu ya. Nah itu yang pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, tapi pertanyaan yang paling diharapkan mungkin oleh negara-negara Islam ini memanfaatkan celah yang sangat kecil ini. Pak Dino, ada banyak kayak tafsir gitulah bahwa keikutsertaan RI ini ke Board of Peace ini adalah taktik supaya kita nggak digangguin dari segi ekonomi oleh orang yang sekarang lagi berkuasa di Amerika Serikat ini. Ada nggak? Pak Dino melihat itu nggak ya? Kan ini kan lagi ramai soal tarif lah, soal inilah. Ini nggak pertanyaan bagus sekali karena ini berlaku bagi negara lain. Ya kan, negara lain yang punya masalah ini dan sedang negosiasi, ini menjadi salah satu barterannya. Iya. Ya. Apakah ini terjadi bagi kita? Saya nggak tahu dan harus tanyakan langsung ya ke Presiden dan kepada Menlu dan kepada negosiator. Yang jelas kalau itu dicoba dilakukan oleh pihak Amerika itu salah dan kita jangan mau, ya kan? Karena kita juga untuk masalah tarif ini kita nggak melenceng kemana-mana, kita nggak campur baur dengan isu ini isu itu yang nggak ada hubungannya dengan tarif gitu. Dan menurut saya daya tangkal, daya tolak kita terhadap Amerika juga tinggi gitu. Ya. Kan negara berdaulat gitu. Yeah. Dan saya kan mantan diplomat, berkali-kali kita say no to Amerika. Ya kan, nggak dikemplang kok gitu. Ya kan. Tapi saya tidak bisa, karena saya duduk di luar pemerintah nggak tahu apakah ini jadi faktor atau tidak gitu ya. Tapi kan kalau Pak Dino lihat kan Donald Trump ini kan agak lain gitu ya. Lain ya. Orangnya agak lain gitu kan. Ya. Dibandingkan dengan Presiden Amerika yang lain gitu ya. Betul ya Pak? Ya. Jadi gini, kemungkinan besar dari Amerikanya ada faktor itu. Kemungkinan besar ya. Tapi saya hanya menebak. Ya menduga. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kita ikut bermain, bersanding dengan ini? Saya nggak tahu. Ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Karena tahu nggak Pak Feby kenapa? Akan dosa Pak. Nasib dan penderitaan rakyat Palestina yang selama ini kita dukung 100% dengan tulus ya. Mungkin bukan dengan uang gitu ya, tapi dengan moral dan politik dan diplomasi. Itu kita sandingkan dengan kepentingan tarif kita. Dosa nggak? Ya kan, dosa kan. Jadi mudah-mudahan jangan. Oke. Pak Dino sebelum adanya isu mengenai Board of Peace ini kan, Pak Dino di sosial media kritis lah kepada Kementerian Luar Negeri kita, betul ya Pak ya? Ya kritik ini. Apakah kritik Pak Dino terkait dengan Kementerian Luar Negeri kita dengan Menlu kita itu masih sama Pak? Oke, pertama yang saya kritik adalah Menlu. Ya. Karena apa? Karena saya bilang Pak Menlu, ini mesin Anda ini diperhatikan. Mesinnya adalah Kementerian Luar Negeri, ya kan? Jadi saya lebih berpihak pada Kementerian Luar Negeri agar diurus oleh Pak Menlu, karena banyak isu-isu yang membuat saya gundah, gitu kan ya. Dan ternyata hal-hal ini memang benar adanya, gitu ya. Jadi yang saya lihat sekarang respon Pak Menlu cukup baik. Ya, dalam arti apa? Kan dulu saya kritik Pak Menlu harus bicara dong, ya kan? Harus bicara. Kalau ada masalah ini dijelaskan kepada publik. Dulu itu kan nggak pernah kita dengar. Sekarang udah mulai beliau bicara menjelaskan gitu kan ya. Dan beliau lebih sering tampil juga. Jadi saya lihat ada perubahan. Tapi setelah Pak Dino ngeritik, apa ada komunikasi Pak? Pak Menlu tidak. Oh enggak ya? Ya. Jadi tidak ada komunikasi langsung. Maksudnya beliau telepon saya atau enggak ya? Enggak, hanya senyum sama salaman aja. Pak Dino, tapi juga mudah-mudahan Menlu sadar tahu bahwa ini nothing personal. Saya kan juga nggak kenal beliau gitu. Ini kan karena saya mantan diplomat dan saya peduli sama politik luar negeri Indonesia. Pak Dino, tentu Pak Dino mendengar di sosial media, di media mainstream juga akan ada
kocok kabinet lah, terutama di Kementerian Luar Negeri. Muncullah nama keponakan Pak Prabowo gitu ya, Budi Jiwandono gitu ya Pak. Lepas dari isu itu, sebenarnya yang Pak Dino bayangkan Menteri Luar Negeri yang kita butuhkan saat ini yang kayak apa sih Pak? Menurut saya sih kalau ini standar idealnya itu saya itu kan saya dan Marty dan lain Pak Hasan itu anak buahnya Pak Ali Alatas dulu. Itu standarnya tuh. Jadi Menteri Luar Negeri yang pertama tentu bisa membantu presiden ya dengan baik, tapi juga bisa membawakan suara internasional dengan piawai. Piawai itu maksudnya waktu Pak Ali Alatas itu kalau pidato atau berdebat atau bernegosiasi itu orang-orang pada mau nonton di layar TV gitu ya, hanya untuk ngelihat kecemerlangan beliau. Dan kalau ada perdebatan di ASEAN, Pak Alatas sudah ngomong, udah beda debatnya karena beliau sangat dihormati gitu, ya kan? Dan beliau nggak pernah takut atau ragu berdebat dengan siapapun, apakah itu Tiongkok, apakah Amerika, ya, apa negara besar gitu. Dan beliau menjaga kemandirian dan kebebasan berpendirian dari Indonesia itu. Sehingga akhirnya orang nggak nganggap remeh, ya kan? Dan beliau selalu punya konsep, ya kan? Kan kalau kita mau menjadi pemimpin diplomasi harus ada konsepnya, Pak. Biar apakah Asia Afrika itu kan konsep, non-blok itu konsep, ya kan? ASEAN itu konsep, ya. Jadi selalu berpikir strategis dan ada konsep yang membuat orang bilang, oh kita ikutin Indonesia nih, ya kan? Ternyata Indonesia itu benar dan fair dan lain sebagainya. Jadi Menlu yang mempunyai kualitas-kualitas seperti itu. Itu ya yang dibutuhkan Indonesia menurut saat saya, ini ya. pada saat di mana dunia sedang kacau balau. Ya kan? Sekarang kan nggak ada undang-undang lagi. Piagam PBB udah hancur karena orang yang merumuskan, pihak yang merumuskan piagam PBB itu yaitu Amerika sekarang menghancurkan piagam PBB. Ya kan? Iya betul. Jadi yang lain pada ini gimana nih dunia seperti ini gitu ya. Semua lagi kocar-kacir nih Pak. Kacau balau. Jadi menlunya juga harus bisa bernavigasi dengan canggih gitu. Pak Dino, ini saya kepingin Pak Dino menyampaikan closing statement ya Pak, terkait dengan banyak hal termasuk kebijakan luar negeri kita, isu mengenai Board of Peace. Silakan Pak Dino, menyampaikan closing statement pada pembaca kita kepada kalau menurut saya sekarang ini dunia benar-benar masuk dalam era transisi ya. Jadi era transisi itu adalah sistem dan distribusi kekuasaan, ya kan, itu sedang berubah ke suatu bentuk yang beda. Nah, dalam transisi ini peluangnya besar bagi Indonesia, walaupun resikonya besar, tapi peluangnya besar bagi Indonesia untuk menjadi arsitek dalam dunia baru ini. Sebagaimana dulu kita menjadi arsitek di Asia Afrika kan, dunia berubah karena dunia ketiga itu mulai berkumpul dan bersinergi dan merubah politik dunia. Sewaktu non-blok juga dan sewaktu ASEAN juga. Jadi menurut saya ini momen di mana Indonesia melihat dunia yang berubah ini, kita jangan menjadi penonton ya, dan jangan hanya menyatakan kepentingan nasional kita aja, tapi kita harus lihat, oke, kita membuat arsitektur dunia yang baru berdasarkan kepentingan bersama. Termasuk juga kepentingan nasional masuk di sana gitu. Jadi ini momen yang sangat historis bagi kita ya, dan mudah-mudahan kesempatan atau peluang sejarah ini bisa dimanfaatkan dan diambil oleh Presiden Prabowo dan juga Menlu Sugiono. Oke. Baik, demikian Tribuners ngobrol kita dengan Dr. Dino Patijalal. Luar biasa pandangan-pandangan beliau. Saya kira ini patut menjadi satu referensi bersama di dalam menatap masa depan yang serba tidak pasti. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.